Aku pemandu acara hari ini. Jadi kita berkesempatan nih hari ini bersama Akademi Praha mengadakan acara sharing session bersama pembicara kita nanti yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak moderator yang hebat banget. Mungkin kalian sudah lihat ya flyernya, yaitu Kak Yusuf. Nanti akan dijelaskan nih Kak Yusuf itu siapa sih gitu. Sebelum acara kita mulai, saya ingin membacakan tata tertib. Mungkin teman-teman juga sudah lihat ya di grup. Saya ingin menegaskan lagi tentang tata tertib untuk acara kita kali ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk mengisi presensi dan data dengan lengkap untuk memudahkan penyebaran sertifikat. Nah, nanti presensinya akan dikirimkan di chat Zoom ya. Jadi teman-teman juga harus stay tune juga di chat Zoom biar nanti tidak terkendala untuk presensinya. Dan namanya juga lengkap dan nama asli ya. Jadi nanti untuk disertifikat supaya tidak ada kesalahan lagi. Yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan audio sampai ada pemberitahuan untuk mengaktifkan audionya. Untuk menjaga ketertiban, host mengatur mic peserta dalam kondisi mute. Mic akan diaktifkan saat sesi tanya jawab. Selanjutnya, peserta dihimbau untuk on cam. Jadi kita bisa sama-sama kontak ya, walaupun kita jauh, tapi kita bisa kenal nih. Oh ini teman-teman yang kemarin ikut sharing session di Akademi Praha seperti itu. Selanjutnya, acara akan diawali dengan sharing session antara moderator dan pemateri, yang kemudian selanjutnya akan dibuka juga pertanyaan untuk dari audiens untuk pemateri kita hari ini. Selanjutnya, peserta dilarang keras untuk menyebarkan pertanyaan atau konten yang tidak sesuai dengan materi kita hari ini, terlebih hal-hal yang mengandung sara, suku, ras, adat, dan agama. Peserta yang melanggar peraturan ini akan dikeluarkan oleh host meeting. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, peserta dipersilakan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom chat dan tidak diperbolehkan untuk unmute kecuali jika diminta. Peserta dianjurkan untuk aktif bertanya dan menggunakan perangkat dengan internet yang mendukung demi kelancaran webinar. Selanjutnya, sertifikat akan dibagikan paling lama 7 hari setelah acara ke alamat email masing-masing. Jadi tenang aja, semuanya akan diberikan sertifikat asal mengisi presensi yang nanti akan diberikan oleh Akademi Praha. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu kali ya sama Kak Lulu ini nih. Jadi moderator kita hari ini yaitu Kak Lulu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut Akademi Praha ya di Academic Writing, mungkin udah kenal nih, udah gak asing lagi sama Kak Lulu. Jadi Kak Lulu ini salah satu pengajar di Akademi Praha tentang academic writing. Selain itu juga Kak Lulu merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, Prodi Inggris, dan hebatnya lagi pernah ikut exchange juga di Kyungpook National University, Korea Selatan pada tahun 2019. Coba say hi dulu, Kak Lulu, ada Kak Lulunya nggak? Halo Kak Lulu, masih di-unmute Kak Lulu? Oke, tanpa Halo, berlama-lama lagi, kita dengar nih pemateri kita. Sebelumnya saya serahkan dulu untuk Kak Lulu. Silakan Kak Lulu, dipersilakan. thank you banget ya Kak Silvi tadi untuk pembukaannya dan pemaparannya yang sangat aduhai. Sekarang kita langsung mulai aja ya masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi sharing session ya. Jadi di sini nanti aku akan mencoba cari tahu backgroundnya Kak Yusuf, motivasi Kak Yusuf ingin melanjutkan S2, dan juga soal program S2 yang sedang Kak Yusuf ambil saat ini, yaitu Erasmus. Nah, sebelumnya teman-teman perkenankan aku untuk membacakan CV Kak Yusuf terlebih dahulu. Jadi Kak Yusuf ini jadi lulusan Industrial Engineering atau Teknik Industri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang untuk S1-nya,
dan kemudian melanjutkan S2 di jurusan yang sama, yaitu Teknik Industri di Universitas Indonesia. Jadi nanti Kak Yusuf ini akan menceritakan juga ya, jadi Kak Yusuf ini ketika S2 dia mengambil joint program di mana dia semester pertama di UI dan kemudian semester kedua di IMT Atlantic dengan Erasmus plus double degree award. Jadi Kak Yusuf ini mengambil program double degree. Kemudian Kak Yusuf sendiri untuk work experience-nya, Kak Yusuf bekerja di GMF Rosia Tbk atau yang kita tahu dengan Garuda Indonesia dimulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Wah, udah lama banget ya teman-teman, ini kayaknya udah 7 tahun ya. Dan juga selain itu Kak Yusuf ini memiliki banyak prestasi ya teman-teman. Kak Yusuf ini pernah menjadi kepala riset untuk organisasi Indonesia Young Engineer, dan juga prestasi Kak Yusuf yang lain yaitu mendapatkan beasiswa Erasmus Plus Awardee Double Degree Program. Selain itu Kak Yusuf juga bisa berbicara 5 bahasa. Jadi Kak Yusuf ini polyglot ya teman-teman, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa French, dan juga bisa bahasa Arab. Wah, keren banget ya teman-teman, menginspirasi banget nih CV-nya Kak Yusuf. Jadi makin penasaran kan ya Kak Yusuf nih, kayak gimana sih kira-kira gitu, kok bisa keren banget dapat beasiswa Erasmus gitu. Ya udah, kita langsung aja ya panggil Kak Yusuf. Kak Yusufnya gimana? Halo Kak Lulu. Halo Kak Yusuf. Apa kabar Kak? Halo semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Di Kak Lulu sana gimana? iya? Kak Lulu sehat ya? Ya, alhamdulillah Kak, sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Di sana Udah gimana aman nih? ya, Indonesia udah aman ya? Ya, gitu sih Kak, masih lockdown lucu lah. Di sini di luar udah nggak pada pakai masker. Paling kalau kita di ruangan tertutup aja pakai masker. Kalau di luar udah lepas masker semua. Oh, jadi udah nggak ini ya Kak, coronanya udah nggak nyebar gitu ya berarti ya? Iya, udah terkendali. Terus juga kalau kita mau traveling, ini kan lagi libur mau ke winter kan ya. Dari fall mau ke winter ini teman-teman pada liburan semua. Kayaknya aku yang masih di asrama kampus gitu. Mereka juga udah nggak pada pakai PCR atau antigen gitu di luar. Oh, seru banget ya. Kalau kita masih ini ya, masih harus maskeran, masih harus ini apa sih, mematuhi protokol ya. Semoga aja ya Kak, kita bisa menyusul Prancis ya. Amin, amin, iya, iya. Semoga aja. Oke, Kak Yusuf sendiri di sana lagi musim apa nih Kak? Di sini kita lagi gugur ya, mau ke dingin. Kayaknya besok pagi itu udah mulai pergantian jam, jadi udah minus 1 jam lagi. Biasanya kan kita beda sama Indo 5 jam. Kemungkinan besok pagi itu kita bedanya 4 jam sama Indo gitu. Oh, jadi pergantian musim malah pergantian waktu juga ya Kak? Iya, pergantian waktu juga. Terus nanti jadwal kuliah setelah liburan ini bakalan kayak lebih siang gitu. Biasanya kan kita tuh jam 8 ya, paling pagi itu jam 8. Bayangin ya, jam 7 itu subuh, terus jam 8 itu kita kuliah. Nah, nanti kemungkinan setelah liburan ini, liburan seminggu ini, nanti kemungkinan mulai kuliah itu paling pagi sekitar jam 10, jam 11. Karena matahari mungkin keluar sekitar jam 10 pagi. Gitu. Ya, nggak apa-apa sih ya Kak, kalau jam 10 bisa nyolong-nyolong waktu tidur dikit tuh habis sholat subuh. Benar. Tapi jujur selama di sini waktu tidurnya malah lebih panjang karena kita biasa tidur jam 12 gitu kan. Terus bangun juga karena subuhnya agak siang, jadi enak, waktunya nggak terlalu terganggu gitu. Oke. Semoga sih nanti puasa kayak gitu ya. Iya, semoga aja. Tadi Kak Yusuf udah agak-agak spoiler dikit ya soal kehidupan kuliahnya yang
sangat amat ciamik gitu ya. Tadi pergantian musim, pergantian waktu, terus soal kelas-kelasnya juga. Nah, pasti nih kayaknya para penonton juga udah penasaran nih ya. Jadi kita langsung masuk aja nih ya Kak ke sharing sessionnya. Boleh. Oke Kak, jadi aku pengen tahu nih sebelumnya perjalanan hidup Kak Yusuf tuh kayak gimana sih, latar belakangnya Kak Yusuf dari mulai Kak Yusuf SD sampai Kak Yusuf ini ya, sampai Kak Yusuf yang sekarang gitu, membentuk Kak Yusuf yang sekarang gitu. Dan mungkin Kak Yusuf boleh sharing-sharing juga dulu ketika Kak Yusuf kuliah ya, Kak Yusuf tuh tipe mahasiswa yang kayak gimana? Apakah yang mengejar akademis banget kah? Yang aktif organisasi kah? Atau yang kayak gimana? Oke. Jadi kalau aku dulu dari kecil sampai aku SMA itu aku ada di Kediri, Jawa Timur. Gitu. Jadi di Jawa Timur setelah aku selesai SMA, kenapa aku mulai ikut bekerja di Garuda Maintenance Facility atau biasa disebut GMF itu udah hampir 7 tahun, karena dulu aku lulus SMA itu aku langsung kerja. Jadi aku dulu lulus SMA itu gap year gitu sebelum ke S1. Karena waktu itu sebenarnya ada 2 tempat yang aku tuju waktu itu. Cuman yang orang tua aku setuju itu di GMF. Waktu itu STAN itu di Bea Cukai aku dulu. Terus kemudian di GMF itu GMF itu dia ngadain semacam beasiswa buat kita masuk. Jadi nanti sebelum kita jadi teknisi pesawat itu kita harus training dulu gitu. Nah, waktu itu aku ikutan. Terus waktu itu aku gap year 2 tahun karena training sambil kerja di awal-awal. Terus setelah itu aku lanjut di S1-ku di Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan prodi teknik. Waktu itu aku ngambilnya juga teknik industri karena waktu itu aku sempat konsultasi dengan manajer di mana aku bekerja, terus dia ngasih tahu kalau kamu lebih baik ngambil teknik gitu karena bakalan kepake di sini gitu. Akhirnya aku ngambil teknik. Terus dengan pilihanku teknik industri, kenapa? Karena di pesawat itu kan kita harus ngambilnya, kalau misalkan aku ngambilnya di pesawat juga berarti aku harus ke STVI Curug atau lembaga-lembaga sekolah akademi yang dia harus benar-benar menjurus ke pesawat, karena di Tangerang tempatku tinggal nggak ada. Akhirnya aku ngambil teknik industri. Itu karena teknik industri karena dia bisa kemana-mana, lebih fleksibel gitu, bisa dibilang seperti itu. Terus setelah lulus, aku 2019 lulus, jadi aku 2015 masuk S1, 2019 lulus, langsung waktu itu aku masuk di Universitas Indonesia. Waktu itu aku ngambilnya juga teknik industri dengan peminatan desain dan manajemen sistem. Gitu. Jadi di Universitas Indonesia itu ada beberapa peminatan, aku ngambilnya di desain manajemen sistem. Terus kemudian, nah di situ aku nyoba LPDP sama Erasmus itu. Singkat cerita, nanti sebelum di spoiler, di situ kan udah kalian bisa lihat aku di situ ada S2 2 kali, karena yang pertama itu tahun pertama, semester 1, semester 2 aku di UI, di Indonesia, di host university-nya. Terus aku tahun keduanya, semester 3 dan semester 4 aku di IMT Atlantik di Prancis, tepatnya di kota Nantes. Di situ aku ngambil peminatan manajemen optimization of supply chain and transport. Jadi industri juga, tapi lebih ke fokus di logistik, seperti itu. Terus kemudian tadi mengenai apa ya? Aku dulu di S1 juga suka ikut organisasi. Cuman aku dulu cuma ikut 1 doang. Beda ketika aku S2 di UI, aku ikut Biodiversity Warrior UI. Aku berada di research and development-nya. Terus kemudian aku juga ikutan himpunan mahasiswa muslim pasca sarjana UI. Kebetulan juga di bagian head of upgrading team, di mana itu nanti aku kayak
preparation buat teman-teman upgrading, bisa soft skill, bisa hard skill seperti itu. Cuman karena pandemi dan aku di UI juga waktu itu dari semester 1-2 itu kebanyakan juga online, akhirnya upgrading itu lebih ke arah kita sharing-sharing gitu online. Terus kemudian aku juga ikut yang engineer atau yang kalau mungkin teman-teman teknik tahu, Persatuan Insinyur Indonesia. Aku ikut di cabang Banten, juga di bagian Research and Development. Terus kemudian aku juga anggota dari UIR Modeling, gitu, karena ada keterkaitan dengan kerjaan. Oke, terus background kalau dari keluarga aku juga keluarga yang sederhana gitu. Jadi mungkin kalian yang pengen daftar beasiswa kan kadang mikir apa aku harus dari keluarga yang mampu atau gimana. Enggak, semua yang penting usaha kita, kayak gitu kalau menurut aku ya. Jadi kayak gitu, udah kayak dari background aku udah cukup. Oke, Kak Yusuf, thank you banget ya. Jadi tadi Kak Yusuf ini ternyata ini ya justru pekerjaan Kak Yusuf yang menginspirasi Kak Yusuf untuk mengambil S2 gitu ya. Dan juga Kak Yusuf ternyata cukup aktif juga ya dalam berorganisasi gitu. Dan memang dari awal nih Kak Yusuf memang sepertinya memang sudah ada apa ya goal ya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Kak, background Kak Yusuf. Mungkin langsung nih Kak, pertanyaan selanjutnya ya Kak, yang akhirnya menginspirasi Kak Yusuf untuk mengambil S2 tuh apa sih? Yang menginspirasi sebenarnya emang dari awal S1 itu aku udah kayak pengen sebelum sebelum ke yang lain-lain aku mikir kayak aku kayaknya pengen lanjut ke S2 gitu. Terus habis itu kenapa makanya aku langsung ngambil S2 itu karena mungkin juga di tempat kerjaku juga mendukung, manajerku mendukung, terus kemudian hampir semua rekan kerja juga mendukung, dan kebetulan di tempat kerjaku kan kebanyakan kalau aku di Garuda Maintenance Facility itu kan senior teknisi. Jadi waktu itu kebetulan banyak yang baru masuk itu juga anak-anak D3 S1 gitu. Terus mereka kayak pada juga mau lanjut, akhirnya disitulah aku langsung berpikiran kalau mungkin dengan aku tanpa gap year langsung ngambil S2, akhirnya lebih baik mungkin seperti itu. Akhirnya aku juga langsung minta pendapat ke manajer, terus juga beberapa rekan kerja juga, akhirnya oke, mereka juga setuju. Terus akhirnya, nah dari situ aku langsung mutusin buat langsung lanjut ke S2. Gitu. Oke Kak Yusuf, thank you. Jadi tadi ini ya ternyata Kak Yusuf ada motivasi internalnya juga kuat gitu ya. Dan juga ternyata penting juga ya Kak punya tempat untuk konseling lah istilahnya, untuk kita apa sih maksudnya tanya-tanya, untuk kita sharing-sharing. Kalau Kak Yusuf kan tadi ini ya dengan manajer Kak Yusuf gitu, dan Kak Yusuf memang punya ini ya, sudah punya mimpi ke depannya gitu, ingin menjadi dosen, dan memang Kak Yusuf ini suka sharing-sharing ilmu ya Kak. Nah, tapi aku sendiri nih ya Kak, dan mungkin teman-teman di luar sana nih banyak nih yang kebingungan gitu. Kapan sih waktu yang tepat untuk mengambil S2? Apakah habis kuliah langsung ambil S2 Kak, atau lebih baik kita kerja dulu gitu? Dan kira-kira outcome-nya beda nggak ya Kak dengan yang habis kuliah langsung S2 dan yang dia kerja dulu baru S2? Nah ini pertanyaan yang menarik juga nih. Kalau menurutku kita beberapa pilihan bisa kita pilih ya, dari S1 ke S2 itu kan pilihan kita. Kalau boleh aku diversifikasi, misalkan kalian langsung dari S1 lanjut ke S2, beberapa poin yang bisa kalian dapat itu, pertama mungkin kalian bakal lebih cepat selesai. Maksudnya dalam artian ketika kalian
dari S1 ke S2 itu kan nggak takes time gitu, jadi langsung lanjut gitu. Kayak ketika nanti kalian mau seperti apa setelah S2 itu kan nanti kalian jadi time lapse-nya lebih cepat gitu. Terus kemudian juga ketika kalian dari S1 langsung ke S2, kalian juga mungkin bakalan lebih banyak job opportunity yang bakalan kalian dapat, karena ketika kalian dari S1 ke S2 lebih cepat, otomatis usia kan nggak terlalu tinggi. Jadi ketika ada job yang available di situ, kalian bisa langsung ambil gitu, karena kalian masih masuk di kategori usia yang dipersyaratkan seperti itu. Karena kebanyakan kalau kita lihat pekerjaan itu kan kadang ada yang mengisyaratkan usia maksimal berapa gitu. Nah, apalagi dengan kalian udah selesai S2 di bawah usia 25 gitu, itu kayaknya bakalan lebih banyak job vacancy yang bisa kalian dapat. Terus kemudian boleh juga kerja dulu. Jadi kalian setelah S1 kerja dulu, baru melanjut S2 boleh. Ada poin pentingnya juga ketika kalian kerja dulu. Pertama, kalian ada pengalaman, karena pengalaman ini nantinya yang akan mendukung kalian buat beasiswa, karena nanti ada background yang dilihat juga ketika kalian mendaftarkan beasiswa. Bisa jadi kalian ketika bekerja, kalian jadi lebih tahu diri kalian seperti apa gitu. Nah, nantinya kalian bakalan bisa nerapin ini ke beasiswa yang akan kalian ambil. Oh, ada nilai positif dari apa yang kita udah pelajarin selama bekerja atau berkegiatan di luar kampus seperti itu. Terus kemudian juga bekerja itu, jadi sebenarnya buat kalian itu yang mau lanjutin S2, apalagi dengan beasiswa, itu nggak serta kalian bakalan langsung pakai uang dari kantong kalian sendiri. Nah, dengan bekerja itu kalian bakalan bisa support tujuan kalian S2 itu seperti itu. Jadi lebih ke arah buat saving kalian juga ketika kalian bekerja. Terus yang paling penting adalah yang perlu digarisbawahi adalah know yourself. Jadi kalian harus tahu diri kalian sendiri. Sebaiknya gue langsung lanjut ke S2 atau gue harus kerja dulu. Itu tergantung kalian, tergantung kemampuan dan kemauan kalian sendiri. Seperti itu. Oke, mohon maaf kayaknya Kak Lulunya ketendang nih karena sinyalnya lagi jelek. Kayaknya di sini lagi mau hujan kayaknya Kak. Kalau di Indonesia tuh. Sebentar ya. Iya. Oke. Jadi sinyalnya bermasalah. Oke, tadi saya juga sempat dengar ya, Kak Yusuf ini ternyata S1 udah dilakukan, S2 pun sudah di UI, dan sekarang eh, punya keinginan untuk ambil exchange gitu di luar negeri. Sebentar. Mungkin lebih ke Saya arah juga magang lihat atau sebagainya gitu. kerjaan, ya saya juga lihat ya kerja-kerjaan dari Kak Yusuf ini juga bukan kaleng-kaleng ya. Saya juga sampai kaget nih pas ngelihat PowerPoint yang di-share juga. Nah, selanjutnya Iya. tadi kan sudah kasih tahu ya sama Kak Yusuf, apa sih yang menginspirasi Kak Yusuf nih sampai akhirnya ngambil S2 di tempat yang jauh gitu dari Indonesia. Pasti ada rasa kangennya kan ya. Iya, benar-benar. Awal-awal di sini juga berasa banget itu kangennya. Apalagi bulan-bulan pertama, pasti berasa banget itu homesick-nya gitu. Itu justru malah di awal-awal di sini gitu. Mungkin karena juga ada Kalau lagi kesempatan, kangen tuh makanya ngapain juga Kak? kalau lagi kangen paling lebih ke arah, karena di sini kan kuliahnya udah mulai offline. Indonesia juga mungkin udah offline ya. Tapi di sini kuliahnya kan banyak gitu. Jadi sehari itu kita bisa belajar sekitar 5 jam itu cuma buat satu makul. Jadi kadang tugasnya banyak. Terus di sini juga lebih ke arah praktis kayak presentasi, kita langsung take action gitu. Jadi nggak sempat buat homesick juga gitu. Kadang kita lebih terdistract ke arah
apa ya, ke arah kegiatan kita gitu. Jadi mungkin ketika udah ngerasa jenuh, udah ngerasa ini, justru malah tugas-tugas itu banyak. Jadi kita nggak terlalu mikirin homesick-nya gitu. Atau bisa juga ketika libur, Oke. Nah, ini selanjutnya, dimanfaatin jalan-jalan gitu. nah Kak Yusuf ini dulu proses pencarian beasiswanya gimana ya Kak? Dan berapa lama sih prosesnya? Kan juga kalau tidak salah pernah keterima juga ya di LPDP ya, dan pada akhirnya ngambilnya tuh Erasmus. Itu kira-kira pertimbangannya seperti apa, dan terus cost yang diperlukan tuh berapa ya Kak? Kemungkinan kan kalau kita nih ya berbicara tentang, wah kuliah di luar negeri nih, harus punya uang banyak, harus nabung dulu nih, berapa lama ya gitu. Itu bagaimana Kak? Benar-benar. Sebenarnya aku Erasmus sama LPDP ini barengan. Cuman lebih Oh, duluan LPDP yang daftar gitu. Jadi di tahun yang sama waktu itu aku sama temanku yang di UI juga, kita waktu itu kan emang baru-baru ini kan LPDP buka tuh ya. Kalian juga pasti pada tahu kan LPDP buka. Terus kayaknya tahun ini juga termasuk yang gede, bisa dibilang kuotanya cukup gede gitu karena setelah pandemi dibuka lagi gitu. Terus juga waktu itu kalau LPDP itu aku riset hampir setahun, kayak persiapan berkas-berkas dan sebagainya setahun. Terus kemudian LPDP aku maksudnya apply berkas dan sebagainya. Terus di situ di kampus ternyata ada Erasmus tuh. Jadi aku di kampus di UI itu ada Erasmus, kerjasama sama Erasmus melalui lembaga FISEM. FISEM itu French Indonesia Consortium in Engineering and Management. Jadi dia tuh beberapa kampus yang masuk ke FISEM itu kita bisa apply, salah satunya UI. Terus waktu itu LPDP jalan, Erasmus juga aku masukin. Justru malah Erasmus itu termasuk cepat karena cuman persiapan kurang lebih 2 bulan. Berkas yang dari LPDP aku pakai juga ke Erasmus, mungkin cuman kita ubah beberapa poin aja yang berkaitan dengan Erasmus kayak gitu. Terus mengenai biaya sebenarnya emang iya, kalau mau kuliah ke luar negeri itu kita yang paling utama biaya ya. Walaupun kita dapat beasiswa, sejauh yang aku tahu, mungkin ketika kita lolos LPDP itu bakalan seperti apa, aku belum tahu ya, karena waktu itu LPDP lolos, aku Erasmus lolos, langsung aku ambil yang Erasmus karena pertimbangan tertentu. Pertama, Erasmus itu ketika aku lolos, aku masih bisa dapat 2 gelar dari UI dan kampus yang sekarang. Tapi ketika aku ngambil yang LPDP, aku dapat 1 gelar doang, dan waktu itu aku lolosnya di Inggris kan. Jadi otomatis aku harus mengulang dari awal, otomatis kayak waste 1 tahunku yang kemarin nggak kepake. Tapi ketika Erasmus ini aku bisa langsung ngelanjut dengan tahun kedua aja di Prancis. Udah gitu ketika biaya kuliah itu lebih ke arah, ya otomatis kita harus mempersiapkan dahulu kayak visa, terus juga belum lagi ketika kita mau apply visa itu belakangan ya, ketika kita udah lulus ya, udah lolos tesnya. Tapi lebih ke arah tes bahasa itu kan rata-rata 2-3 juta buat tesnya aja. Terus sudah gitu mungkin kalau beasiswanya mengisyaratkan yang lebih rendah, misalkan harus TOEFL, kita bisa dapat kayak di UI itu kita bisa sekitar dapat range dari 500 sampai 700 ribu seperti itu. Terus juga print berkas-berkas, udah gitu juga kita harus terjemahin akte, ijazah, terus transkrip nilai dan lain-lain. Biasanya kalau beasiswa LPDP biasanya kita apply ke kampusnya juga harus pakai translate yang bahasa Inggris seperti itu. Atau mungkin ketika ijazah kalian atau transkrip kalian udah pakai bahasa Inggris, itu nggak jadi masalah. Tapi ketika ijazah sama transkrip itu masih berbahasa Indonesia, otomatis kita harus terjemahin, dan itu nggak dikit karena harus ke penerjemah tersumpah tertentu yang udah bekerja sama dengan bisa dibilang dengan apa ya, kalau di Indonesia itu istilahnya kedutaan seperti itu. Terus juga kalau udah lolos,
kita harus prepare biaya visa, kita harus prepare biaya transport buat pulang pergi nanti ke negara tujuan, seperti itu. Baru setelah itu nanti dirembes semua itu. Terus juga kalau aku kemarin pengalaman penginapan bulan pertama itu juga pakai duitku sendiri dulu. Terus juga lapor diri waktu aku di Perancis itu juga itu nggak dikit juga, sekitar 1 juta untuk biaya lapor diri visa kita. Terus yang paling terakhir tapi paling penting itu kebutuhan buat kita 1 bulan pertama, karena pengalamanku Erasmus itu ternyata uang itu keluar di bulan kedua gitu. Jadi nggak benar-benar kita datang terus uang keluar, nggak seperti itu. Ternyata di bulan kedua baru kita nerima duitnya, seperti itu. Kalau lu kayaknya bermasalah lagi ya. Oke. Jadi ya memang kalau LPDP itu beasiswa nggak mungkin langsung dapat uang kali. Jadi kita harus nge-save dulu nih untuk di awal. Jangan sampai kita di sana di negara orang nggak bisa makan ya. Karena Benar-benar. nggak save uang. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, untuk pendaftaran itu bagaimana ya Kak? Kemungkinan kan kita bermasalahnya itu di pendaftaran ya. Bingung nih gimana sih cara pendaftaran di awal, terus langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin Kak Yusuf bisa menjelaskan? Terima kasih Kak. Boleh. Jadi karena waktu itu yang terakhir aku ambil, sesuai penjelasan tadi, yang terakhir aku ambil itu waktu itu Visem, yang kemudian itu masuknya ke beasiswa Erasmus. Aku waktu itu karena ketika aku tahu kalau UI bekerja sama dengan Erasmus melalui Visem, waktu itu aku langsung ambil. Kemudian di situ ada beberapa persyaratan yang diharuskan dari beasiswa tersebut gitu. Jadi ketika aku ngambil itu seperti yang kalian bisa lihat di sini ada beberapa step-step yang dipersyaratkan oleh Erasmus sendiri untuk Visem. Pertama, kita juga harus masuk dari salah satu kampus tersebut, salah satunya UI. Aku waktu itu masuk di UI. Terus juga kemudian kedua, kita harus di situ Erasmus ngirim video beserta presentasi PPT yang harus kita pelajari, persyaratan dan sebagainya. Kita eligible nggak masuk dalam beasiswa ini. Kemudian ada beberapa program yang juga peminatan yang akan kita ambil. Kebetulan waktu itu UI bekerja sama dengan IMT Atlantik yang ada di Prancis. Terus kemudian selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan berkas dari prodi sebelumnya. Waktu itu aku dapat nominasi letter dari Departemen Teknik Industri UI. Terus kemudian semua berkas itu disubmit melalui webnya Erasmus di Visem. Seperti yang kalian bisa lihat di situ ada linknya. Setelah itu apa aja sih kira-kira dokumen yang dipersyaratkan? Waktu itu aku daftar itu di bulan Maret. Jadi penutupannya itu di bulan April 2021. Yang kita persiapin pertama adalah CV. Di situ nanti ketika kita mau buat CV ada template-nya sendiri dari Europass namanya. Nanti kita tinggal masukin data-data kita. Nanti akan terbentuk CV sendiri gitu dari format yang Erasmus itu. Terus kemudian ada foto di situ. Foto itu foto kita bisa formal atau non formal, tapi yang penting berpakaian rapi. Terus kemudian ada motivation letter juga perlu disiapin di situ. Terus kemudian university transcript bisa dari S1 dan S2 ketika kayak aku ini double degree. Jadi yang diperlukan itu beasiswa transkrip dari semester 1 dan 2 dari S2-nya. Terus kemudian Bachelor Degree of Diploma itu ijazah dari S1-nya. Terus juga University Nomination Letter kayak yang tadi udah aku bilang, itu dapat dari Departemen Teknik Industri. Terus kemudian Professional Reference bisa dari dosen, boleh dari dosen S2, boleh dari dosen dari S1 kalau kalian yang
dari S1 ke S2, terus udah gitu boleh dari tempat kita bekerja atau tempat kita berorganisasi seperti itu. Terus juga untuk kemampuan bahasa di situ diisyaratkan IELTS, TOEIC, dan TOEFL dan sebagainya. Waktu itu aku pakainya yang IELTS. Mungkin lebih ke arah itu persyaratan-persyaratan secara umumnya gitu. Jadi kalian bisa lihat di situ. Oke, thank you ya Kak Yusuf tadi penjelasannya ya soal Erasmus. Dan ini kan program Erasmus sendiri ada beberapa jenis ya Kak. Ada yang Erasmus Plus sama ada yang program yang Kak Yusuf ini ya Erasmus Mobility something itu ya Kak. Mungkin Kak Yusuf bisa kasih tahu nih perbedaannya apa sih antara keduanya gitu. Kalau yang aku sekarang itu kan Erasmus International Credit Mobility. Itu salah satunya yang aku ambil itu. Jadi ketika Erasmus itu dulu awalnya kan ada Erasmus Plus. Erasmus Plus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Erasmus Mundus, terus juga ICM. Ketika kita masuk dari, misalkan kalian yang dari S1 mau ke S2 secara langsung, itu kalian bisa langsung ngambil Erasmus Mundus. Erasmus Mundus pun terbagi menjadi dua, Erasmus Mundus yang reguler dan juga Erasmus Mundus Joint Master Degree. Jadi temanku yang di Perancis ini ada juga dia Erasmus Mundus Joint Master Degree. Dia itu bakalan kuliah 2 tahun di Uni Eropa. Dia semester 1 di kampus ini, nanti di Spain, terus semester 3 dan 4, dia bisa milih salah satu di antara kedua kampus tadi. Jadi Erasmus Mundus ini lebih ke arah kalian dari S1 mau ke S2 langsung tanpa ke partner university. Beda ketika yang aku ambil itu Erasmus International Credit Mobility, itu biasanya kita ambil pertama yang paling umum itu ketika kalian S1 atau S2, itu kalian pasti tahu yang namanya exchange. Nah, itu salah satunya masuk di International Credit Mobility. Yang aku ambil itu International Credit Mobility yang double degree. Jadi sebenarnya kalau ICM ini lebih ke arah kalian itu masuk ke kampus yang di approve sama Erasmusnya buat kalian ngelanjutin double degree seperti itu. Atau bisa jadi kalian ini mirip-mirip sama yang kayak aku bilang tadi ketika kalian S1 kalian exchange. Cuman yang aku ambil ini double degree buat S2 kayak gitu. Jadi perbedaan Erasmus lebih ke arah seperti itu antara Mundus dan ICM. Oke, menarik ya Kak tadi perbedaannya. Nah, aku sendiri pengen tahu nih apa sih yang akhirnya membuat Kak Yusuf memutuskan untuk kuliah di Prancis dan kenapa memilih universitas itu? Apakah karena kurikulumnya Kak atau mungkin Kak Yusuf memang dari dulu ya sudah bermimpi-mimpi gitu ingin ke Prancis melihat Eiffel Tower gitu atau gimana nih Kak? Jadi kenapa ngambil S2 di Prancis itu karena pertama kayak yang aku bilang tadi, jadi Erasmus itu kan ada namanya host university, ada yang university partner. Host university-ku itu Universitas Indonesia. Jadi ketika aku di Teknik Industri Universitas Indonesia, di situ ternyata yang bekerja sama dengan UI, yang masuk ke Erasmus ICM ini, kebetulan di Prancis. Nah, kebetulan di Prancis, terus kemudian juga ketika aku lihat di listnya program studi, ternyata yang di Prancis ini juga masuk di salah satu peminatan Teknik Industri Universitas Indonesia. Pada waktu itu aku ngambilnya kan di Design Management System. Terus kemudian yang di Prancis ini dia Supply Chain and Transport. Nah, jadi itu masuk salah satu peminatan di Teknik Industri UI, makanya aku ngambil Erasmus ini karena memang dari dulu juga salah satu wishlistku juga ke Prancis. Waktu itu aku sempat ke Prancis karena cuma jalan-jalan doang, terus sempat ngelihat kampusnya, terus kayak atmosfernya enak, jadi aku udah kayak semoga aku bisa dapat beasiswa ke Prancis, dan ternyata iya semester 2 akhir itu
ternyata open, ada scholarship dari Erasmus ditawarin ke UI, akhirnya aku ambil. Karena emang pertama aku pengen ke Prancis dengan beasiswa, kebetulan juga ternyata kampusku juga bekerja sama seperti itu. Menarik ya, Kak Yusuf. Tadi kan kita udah bahas, ternyata Kak Yusuf nih memang ada ketertarikan ya di Prancis ya. Teman-teman untuk informasi lebih lanjut mengenai Erasmus dan mengenai jurusan Kak Yusuf, program-programnya bisa dilihat di slide ya teman-teman. Ini Kak Yusuf, aku juga pengen tahu ya motivasi Kak Yusuf untuk mengambil jurusan itu gitu. Kan Kak Yusuf kan biasanya banyak ya orang-orang di luar sana yang mengambilnya beda mungkin gitu. Nah, Kak Yusuf kenapa akhirnya mengambil jurusan yang sama lagi gitu, teknik industri lagi gitu, atau memang arahnya ke depannya ingin ke sana kah atau bagaimana? Nah, kalau mengenai jurusan ini sebenarnya ketika kita masuk ke beasiswa berarti yang paling utama adalah apa yang diisyaratkan oleh beasiswa tersebut. Jadi persyaratannya itu paling utama ya. Ada beberapa beasiswa yang dia mengisyaratkan harus linear. Ada yang dia nggak mengisyaratkan harus linear. Jadi ketika kita mau ambil beasiswa, otomatis kita harus menyesuaikan dengan apa yang diisyaratkan oleh beasiswa. Jadi ketika beasiswa itu nyebutin kalau nggak harus linear nih, berarti kita bisa di jurusan apa yang mereka persyaratkan tanpa harus mengikuti linearitas dari jurusan kita. Berbeda lagi ketika kita harus linear, otomatis kita harus satu garis dengan apa yang kita ambil dari awal kayak gitu. Kemudian juga salah satunya aku pengen banget nanti ketika S2 selesai itu kan insya Allah semoga dapat PhD atau doktor gitu. Makanya aku kenapa ngambil linear, karena salah satu yang tadi udah aku sebutin di awal, salah satunya aku juga pengen jadi dosen atau pengajar gitu, peneliti. Jadi makanya aku ngambil S1, S2 linear, bahkan di dua kampus yang berbeda itu juga masih linear, karena emang salah satunya pengen nerusin lagi ilmu yang aku dapatkan gitu sebelum sharing ke teman-teman semua gitu. Terus juga misalkan buat kalian yang nggak linear pun juga sebenarnya nggak masalah, karena itu bakalan memperkaya wawasan kalian juga. Contohnya kayak kemarin aku ketika di S2 juga, aku juga di UI itu, karena sekarang kampus merdeka juga, akhirnya aku juga ngambil di lintas jurusan. Jadi buat kalian yang mau melanjut ke S2, itu juga misalkan nggak linear, nggak masalah, asal beasiswanya juga memperbolehkan kalian nggak linear. Kalau aku selalu berusaha buat linear karena memang aku pengen jurusan yang aku ambil itu sesuai dengan apa yang kemampuanku dan juga memang dari dulu aku cita-citakan seperti itu. Jadi lebih ke arah pilihan kita dan juga pemberi sesuai. Kak Yusuf, ini ya Kak, jadi Kak Yusuf ini mengambilnya linear ya Kak, dan banyak ya Kak kasus di luar sana tuh yang jurusan S1-nya itu berbeda dengan jurusan S2-nya gitu. Nah itu tuh sebenarnya boleh nggak sih Kak? Mungkin Kak Yusuf ada tips dan triknya nih untuk teman-teman di luar sana yang ingin mengambil jurusan lintas minat. Kalau tips dari aku sebenarnya kalian ketika dari S1 ke S2 non-linear, ini ketika kita bahas ketika non-linear, sebenarnya itu kan pilihan kalian juga gitu. Bisa jadi ketika bahkan temanku ada juga sih yang sekarang beasiswa juga Erasmus Mundus, dia juga S1-nya dari manajemen dari apa, tapi sekarang di sini dia belajar tentang nuklir gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ketika kalian masuk non-linear, itu kalian bisa belajar lagi. Asal yang paling utama seperti yang aku jelasin tadi di awal. Jadi ketika kalau mungkin kalian dengan beasiswa, kalian nggak linear dan diperbolehkan, menurut aku sah-sah aja. Tapi kalian harus bisa mengikuti ritme bagaimana belajarnya dan sebagainya. Karena
warning dari aku, teman-temanku yang udah masuk di sini ketika mereka nggak linear, salah satunya dari manajemen atau sebagainya, cuman bukan masuk di peminatanku, mereka ke nuklir, itu mereka di awal-awal susah mengikuti seperti itu. Hanya saja poin lebihnya, ketika kalian nggak linear, kalian bisa nambah wawasan baru dan juga ilmu baru, karena di situ ilmu yang kalian dapat di awal dengan sekarang berbeda dan juga itu bakalan memperkaya kalian. Gitu. Beda ketika kayak aku teknik industri gitu. Mungkin ketika masuk di industri ada beberapa yang mirip-mirip lagi gitu. Bahkan ketika aku belajar di UI dan di sini ada yang harus aku ambil sama kayak di UI walaupun udah diambil. Jadi sebenarnya lebih ke arah bagaimana cara kita belajar, terus bagaimana tanggung jawab kita untuk menjalani gitu. Jadi lebih ke arah adaptasi juga. Itu yang paling utama menurutku. Sah-sah aja, nggak linear. Jadi iya ya Kak, aku setuju dengan yang Kak Yusuf bilang tadi ya. Jadi seenggaknya kalau kita memang ingin mengambil yang non-linear ya, seenggaknya kita harus memperkaya wawasan kita ya Kak di bidang itu, dan juga benar-benar meyakinkan gitu ya, meyakinkan diri kita kalau ini tuh memang jurusan yang kita mau dan memang kedepannya kita akan fokus ke sini gitu ya Kak, karena itu akan sangat membantu dengan semangat kita belajar nanti, dan juga akan sangat membantu untuk adaptasi juga ya Kak. Iya Ini benar-benar. Karena Oke. juga ada juga yang mereka awal-awal kesusahan tapi setelah sebulan jalan mereka juga menikmati dan akhirnya malah juga nilainya juga bagus gitu. Jadi yang aku lihat non linear pun nggak masalah asal sesuai dengan keinginan kalian dan yang dipersyaratkan beasiswa kayak gitu. Oke, Kak Yusuf pengen tahu juga nih, Kak Yusuf ini ya Kak, mungkin tentang akademis sedikit nih pas S2 nih. Mungkin Kak Yusuf boleh cerita sedikit nih tentang jurusan Kak Yusuf, terus nanti Kak Yusuf tuh belajar apa aja sih, sama Kak Yusuf ini untuk memilih mata kuliahnya, apakah Kak Yusuf ada ada kebebasan atau ada persyaratan gitu ya, atau udah dipaketin, dan perbedaan ini nih Kak, perbedaan pembelajaran di Indonesia dan di Perancis tuh gimana? Banyak ya Kak pertanyaannya, tapi semoga bisa dijawab. Iya. Itu salah satu yang teman-teman pengen tahu pasti kayak gitu kan. Jadi kalau aku dulu di UI itu lebih ke arah mungkin ketika di UI sama di Prancis itu berbeda mungkin ya cara belajarnya. Kalau aku dulu waktu di UI itu karena di semester 1 dan 2 aku di UI, jadi lebih belajar ke basic-basic teknik industri kayak gitu. Terus kemudian juga ada beberapa mata kuliah peminatan yang aku ambil waktu itu di rekayasa sistem gitu. Terus ketika aku di sini, aku ngikutin mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Erasmus. Jadi Erasmus itu ngasih kita list mata kuliah apa aja yang bakalan kalian ambil di universitas rekanan kayak gitu. Jadi waktu itu ada beberapa mata kuliah yang wajib aku ambil, termasuk yang aku ceritain tadi, bahwa mata kuliah yang udah pernah aku ambil juga harus diambil lagi di sini karena itu emang syarat dari beasiswa ini. Jujur karena aku S1 S2-nya tahun pertama sama tahun kedua itu emang nggak sama ya, karena di tahun pertama itu aku belajar tentang rekayasa sistem industri, terus kemudian di tahun kedua ini aku lebih belajar ke arah supply chain dan logistik. Itu emang agak beda, jadi otomatis aku harus ngambil semuanya. Jadi waktu di sini itu aku lebih belajar ke supply chain dan transport, mengenai planningnya itu mulai kayak gitu-gitu. Terus juga aku belajar tentang planning and scheduling di supply chain kayak gitu-gitu. Terus juga intinya lebih berkaitan dengan supply chain yang ada di courseku gitu. Terus kemudian juga ada tambahan nih, jadi di samping mata kuliah wajib yang diisyaratkan oleh departemen tujuan kita di sini ini, jadi kita juga bakalan belajar mengenai bahasa Perancis. Bahasa Perancis itu bakalan ada setiap hari Jumat, itu wajib seharian penuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Jadi metode belajarnya ini sambil cerita ya, metode belajar di Prancis itu kalau kita di Indo kan biasanya satu semester itu dalam 1 minggu itu kita bakalan tahu nih mata kuliah apa aja dalam 1 semester, kita dapat semua tuh ya dalam 1 minggu. Bisa jadi hari ini 3 jam tapi 2 mata kuliah berbeda. Nah kalau di Prancis itu misalkan kalian masuk hari ini, itu mata kuliahnya langsung masuk dalam sehari itu hanya 1 mata kuliah itu aja gitu. Bahkan yang lebih aneh lagi ketika kalian kuliah, itu 1 bulan pertama itu kalian bakalan belajar 1 matkul itu aja, plus bahasa Perancis dan juga kalau di tahun kedua ini ada namanya professional coaching. Professional coaching itu buat kalian nanti magang atau ngambil internship, tujuannya buat tesis. Nah, jadi 1 pertama itu kalian bakalan belajar mata kuliah wajib kalian, terus kemudian diselipin dengan bahasa Perancis dan juga professional coaching. Jadi di sini itu kayak aku biasanya kuliah dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu benar-benar full 1 matkul itu aja. Baru bulan depan ganti matkul kedua gitu. Bulan selanjutnya ganti kayak gitu. Jadi lebih ke arah kalau yang aku pelajarin dan perbedaan antara kuliah di Indo dan di Prancis lebih ke arah itu sih. Jadi buat kalian yang mungkin nanti lolos ke sini juga, kalian juga nggak bakalan kaget gitu. Terus juga bisa kalian lihat di presentasi itu, waktu itu aku juga lagi ngunjungin ke Paris Exhibition, terus kemudian itu juga, jadi setiap mata kuliah kita selalu ada presentasi. Bahkan sehari itu ada 2 presentasi kadang. Kayak gitu. Oke. Ini ya Kak, tadi aku dengar maksudnya ternyata perbedaannya cukup jauh ya. Maksudnya kelas di Indonesia dan kelas di Prancis gitu. Sehari presentasi 2 kali, bahkan ada praktikalnya juga ya. Berarti benar ya kata Kak Yusuf, ini memang benar-benar harus adaptasi, harus siap-siap gitu ya Kak kita ya. Oke deh Kak, ini nih Kak, karena kayaknya nih sepertinya audiens kita udah nggak sabar juga ya untuk dibuka sesi pertanyaan umumnya. Aku nanya yang satu lagi deh Kak, kepo satu hal lagi nih. Untuk mendapatkan beasiswa kan ya Kak, biasanya tuh kita yang selalu ditanyakan itu kontribusi gitu. Kontribusi kita tuh apa sih untuk negeri ini Kak, atau untuk dunia Kak, atau gimana? Aku cuman pengen tahu sih Kak, boleh tahu nggak ya mimpi dan kontribusi Kak Yusuf ini tuh apa? Iya, iya. Iya itu yang paling utama ya. Karena contohnya kayak LPDP waktu itu juga pasti ditanya kontribusi kayak gimana, bahkan harus ada yang tertulis juga gitu kan. Tapi kebetulan aku Erasmus ini nggak diwajibin buat kontribusi seperti apa yang maksudnya yang secara jelas dan gamblang disebutin di situ. Jadi aku lebih ke arah pertama kontribusi itu aku lebih ke arah bagaimana aku nanti bisa memberi dampak ke Indonesia gitu. Salah satunya dengan pendidikan seperti itu. Mungkin juga salah satu cita-cita aku seperti yang udah kalian dengar tadi juga aku pengen jadi peneliti atau dosen gitu. Jadi untuk kontribusi sebisa mungkin aku dengan memulai dari diri sendiri terus ke orang lain dengan cara sharing-sharing. Bahkan kayak gini juga aku enjoy gitu sharing ke kalian gitu. Jadi misalkan kalau ditanya apa yang harus aku kontribusiin, salah satunya dengan sharing ilmu seperti itu. Terus juga salah satu wishlistku juga aku pengen jadi dosen gitu. Nah makanya apa yang memotivasi aku untuk lanjut kuliah lagi gitu, dan bahkan di 2 kampus yang berbeda itu salah satunya seperti itu juga. Karena seperti yang kalian lihat, aku juga kerja saat ini, aku juga ambil cuti, berarti di situ kan ada yang aku pertaruhkan seperti itu. Makanya ketika aku ngambil kuliah di luar negeri juga sebenarnya agak berat juga, tapi karena semua keinginan dan tujuan insya Allah yang mulia juga, insya Allah Tuhan juga memberikan izin seperti itu. Terus juga salah satu keinginanku yang paling utama juga, semoga nanti juga ketika ada opportunity buat PhD atau doktoral gitu, aku juga pengen lanjut lagi gitu. Salah satunya juga buat teman-teman di Indonesia, terus juga mungkin kalau kita bisa lihat di kawasan Indonesia yang belum terjangkau pendidikan seperti itu, kita juga perlu
aware ke sana juga gitu. Jadi lebih ke arah gimana kita memberi dampak ke Indonesia seperti itu. Khususnya juga di dunia pendidikan atau di dunia perindustrian Indonesia. Kalau kita bisa lihat kan di Indonesia sekarang juga masa-masa pembangunan kayak gitu. Kayak waktu aku presentasi ke Erasmus juga, kenapa kamu mengambil supply chain gitu, sedangkan di sini di UI kamu rekayasa sistem gitu. Terus waktu itu aku juga bilang, kalau aku bakalan implementasi apa yang aku dapat di UI dengan nantinya dengan supply chain yang bakalan aku dapatkan di Prancis seperti itu. Jadi lebih ke arah bagaimana kita bisa membangun Indonesia, tapi juga nggak lupa dengan green energy yang kita pakai gitu. Jadi bukan hanya pembangunan, tapi lebih ke arah bagaimana kita manage semua hal itu. Jadi Indonesia dibangun berlandaskan green environment, lebih ke arah itu. Keren banget ya Kak kontribusinya. Nggak heran sih kenapa bisa diterima Erasmus gitu ya. Oke, thank you ya Kak Yusuf. Semoga mimpi-mimpinya segera terkabulkan ya Kak. Soalnya udah keren banget juga, udah kuliah di Eropa, semakin dekat lah ya dengan tujuan Kak Yusuf gitu. Dan semoga ilmu yang Kak Yusuf sharing ini bermanfaat ya untuk kita semua ya. Oke teman-teman, ini kita langsung buka aja sesi tanya jawab. Teman-teman boleh leave komen, nanti akan dijawab dengan Kak Yusuf ya. Jadi boleh dimulai dari sekarang, teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepo, boleh tanya apa aja ya teman-teman. Boleh tanya soal mungkin tadi persyaratannya teman-teman ada yang kurang ngerti, atau teman-teman punya pertanyaan yang agak lebih spesifik dikit, atau mau nanya tips dan trik juga boleh ya. Silakan teman-teman, mumpung ada Kak Yusuf ya di sini, jadi teman-teman bisa tanya apa aja. Oke Kak Yusuf, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya masuk ya. Aku mulai baca dulu dari Karisa Wibawa. Yang pertama, berapa rate minimal uang yang dipunya meskipun kita sudah dapat beasiswa supaya bisa survive di luar, Kak? Waduh, agak-agak nominal nih ya, Kak. Oke. Secara garis besar, ketika kemarin aku mulai ambil Erasmus itu, kalau di total sampai sekarang itu habis sekitar 30 juta. Jadi ketika itu garis besarnya kayak gitu ya, itu bisa di-split ke arah pembayaran asrama, terus juga pembuatan visa, terus juga transportnya gitu. Kebetulan kemarin juga aku dapat tiket pesawat itu yang murah gitu. Jadi ke Perancis itu dengan biaya 4.800.000 itu termasuk murah. Itu sekitar 30 juta lah semua ya. Bisa jadi ketika kalian prepare itu dari jauh-jauh hari, walaupun nanti pada akhirnya juga bakalan balik lagi karena dari Erasmus bakalan ngasih kalian uang transport dan semuanya bakalan dikalkulasi terus dibalikin ke kalian. Tapi intinya kalau dari aku lebih ke arah kalian harus prepare minimal sekitar 30 juta lah, walaupun nanti bakalan fully funded kayak aku. Oke Kak Yusuf, pertanyaan kedua masih dari pertanyaan yang dari penanya yang sama. Kalau joint degree di negara yang mayoritas negara tidak berbahasa Inggris, seperti Perancis, Jerman, atau Spanyol, itu perlu menguasai bahasa mereka nggak ya Kak? Ada persyaratannya Kak? Atau mungkin ada kelas-kelasnya ya, ada pembelajaran budayanya gitu. Ketika kalian ambil beasiswa dari negara tertentu yang mereka mayoritasnya bukan berbahasa Inggris, kayak aku di Prancis, itu sebenarnya lebih balik ke arah pemberi beasiswa. Biasanya pemberi beasiswa itu mengisyaratkan skor minimal bahasa tertentu atau bahasa tertentu yang diharuskan buat kalian bisa gitu. Kayak di Prancis ini karena aku S2 terus juga mahasiswa internasional hitungannya.
Jadi ketika aku belajarnya juga ngumpulnya sama teman-teman internasional, bukan sama teman-teman yang native French gitu. Kebetulan juga Erasmusnya mengisyaratkan bahasa Inggris, jadi aku bahasa Inggris gitu. Tapi ketika kalian di negara yang mengisyaratkan, contoh simpelnya aja, di tempatku juga ada yang dari Indonesia, tapi dia S1, karena dia biaya sendiri, atau ada juga yang beasiswa, tapi karena S1, mungkin kebanyakan masih native, dosen-dosennya juga native, jadi dia harus bisa bahasa Perancis kayak gitu. Itu pun juga sebenarnya levelnya nggak diharuskan tinggi gitu, A2 juga udah masuk gitu. Jadi sebenarnya kalau kesehatan bahasa ini kembali ke persyaratan dari kampusnya, dan juga kalau beasiswa ke pemberi beasiswanya, mereka lebih prefer ke mana. Jadi kalian tinggal ikutin aja gitu. Syukur-syukur ketika bahasa Inggris, tapi kalian juga bisa bahasa Perancis gitu. Jadi itu biasanya ada poin lebih, kayak teman-temanku yang udah juga kayak gitu. Oke, jadi inilah ya agak berpengaruh ya kemampuan bahasa ya. Nah, teman-teman yang mau meningkatkan bahasanya ya, teman-teman bisa nih ke Akademi Praha nih. Coba daftar-daftar aja ya. Kita di sini menyediakan les bahasa Inggris, bahasa Perancis bahkan, dan bahasa-bahasa lainnya. Boleh dicek ya nanti teman-teman. Kita langsung masuk lagi ya ke pertanyaan dari Gabriel Nazario. Tadi sebenarnya udah Bener-bener dibahas. Akademi Praha ini lengkap banget nih. Nggak cuma Iya. bahasa Inggris doang, bahasa Perancis pun juga ada. Aku juga awalnya juga belajar di Akademi Praha sebelum berangkat. Iya. Bener, Kak Yusuf juga alumni Akademi Praha ya, Kak? Sempat masuk kelas ya. Iya. Oh iya nih, ada lagi nih Kak yang nanya nih Kak dari Gabriel Nazario. Aku nanyanya yang ini ya, pertanyaan belum dijawab aja. Mahasiswa boleh sambil kerja nggak sih Kak? Kalau di sana di Erasmus, dan itu kayak gimana ya sistemnya? Kalau kita bicara tentang Erasmus atau secara umumnya di Prancis, boleh. Justru malah kita dapat jam kerja itu yang bisa dibilang kita dapat hak kerja gitu. Jadi misalkan dosen kita atau pemberi kerjanya bilang, wah kamu nggak boleh kerja lebih dari ini, justru malah kita punya hak kerja gitu. Ada banyak temanku yang dia misalkan Sabtu Minggu dia malah kerja, itu ada. Jadi kita itu ada spesialnya gitu. Kan kadang kalau kita beberapa negara mungkin aku nggak tahu ya, tapi di Perancis ini dia memperbolehkan kita kerja gitu. Justru malah ketika ada yang menolak, wah maaf, kamu nggak diterima karena kamu mahasiswa, nggak, justru malah karena kalian mahasiswa, kalian punya benefit buat kerja gitu. Malah dimotivasi ya Kak untuk bekerja ya. Bagus ya kalau gitu ya, bisa sambil inilah ngumpulin uang jajan tambahan gitu kalau mau keliling Eropa kan. Ini Kak Yusuf, selanjutnya pertanyaan dari Kak Willy Arlean. Kak Willy Arlean nih ini bilang kalau semisal karir sebelumnya tidak sejalan dengan pendidikan yang lagi ditempuh saat ini, terus nanti mau melanjutkan S2, itu masuk persyaratan yang harus linear nggak sih Kak? Atau linear itu nggak cuma sekedar pendidikan, bisa dari pengalaman lain? Jadi lebih ke arah nentuin jurusan ya berarti ya. Sebenarnya lebih ke arah kalau nentuin jurusan yang bakalan kalian ambil itu lebih ke arah kalian tahu diri kalian sendiri. Ketika misalkan banyak nih dari teman-teman semua juga mungkin ketika S1-nya, kok gue ternyata jurusan ini bukan gue banget, atau gue salah jurusan nih gitu. Tapi ketika kalian salah jurusan, terus kalian ngerasa menikmati, justru kemarin aku juga sempat ikut seminar itu juga dia bilang, ada salah satu pembicara senior juga, beliau berkata ketika kita salah jurusan, itu sebenarnya yang perlu kita tanya itu yang salah jurusan kita atau diri kita gitu. Jadi ketika kalian udah masuk, mungkin bisa jadi kita tahu salah jurusan itu di semester 4 atau 5 kalau S1, itu kan aneh juga ketika kita tahunya udah semester jauh gitu. Jadi lebih ke arah mungkin dari diri kita itu lebih ke arah maunya di mana gitu. Bahkan ketika kita udah lulus S1 pun kadang jurusan yang kita ambil ternyata
nggak sesuai nih sama kita. Jadi misalkan kalian mau lanjut, kalian yang tahu diri kalian sendiri, jadi lebih ke arah, nah gue maunya kemana nih? Apa ini sesuai dengan minat dan kemampuan gue nggak gitu. Jadi ketika kalian mau dan ada kesempatan, ambil gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana kita beradaptasi dengan apa yang akan kita jalani kayak gitu. Oke, motivatif sekali ya Kak Yusuf ya. Ini terus ada yang nanya juga nih Kak dari Kak Diza Salsabila. Nah Kak Diza ini ini Kak mungkin tips di luar sana untuk ini ya yang kampusnya itu tidak bekerja sama gitu dengan lembaga tertentu gitu, dan mungkin yang istilahnya kurang apa sih, mungkin yang tidak terlalu terkenal ya universitasnya begitu. Kalau mahasiswa dari situ ya Kak, kira-kira bagaimana sih cara mencari informasi untuk beasiswanya gitu? Pengalaman dari aku, jadi sebenarnya istilah kampus terkenal nggak terkenal itu memang nyata kayak gitu ya, di Indonesia masih kayak gitu. Cuman menurutku lebih mungkin ketika kita kuliah di tempat yang lebih bisa dibilang terkenal gitu, biasanya mungkin opportunity-nya lebih banyak. Tapi memang iya, nggak salah juga gitu. Aku juga nggak nyalah. Tapi ketika kalian kuliah di tempat yang mungkin bisa dibilang nggak terkenal itu, justru di situ kalian bisa apa ya, semacam memberi motivasi yang lain gitu bahwa kalian bisa gitu. Nah, kalau menurutku mengenai info-info yang ada itu bisa ketika kalian mau ke LPDP, kalian juga bisa ke websitenya gitu. Terus kayak Erasmus itu di situ ada websitenya juga gitu. Justru malah Erasmus itu websitenya juga lebih terarah gitu, simple gitu. Pengalamanku juga ketika daftar LPDP dan Erasmus, Erasmus itu lebih simple gitu. Berbeda dengan LPDP yang kita ada beberapa macam seleksi gitu. Kalau Erasmus itu lebih ke langsung gitu, to the point gitu. Jadi ketika kalian memenuhi persyaratan, eligible, bisa masuk kayak gitu. Jadi lebih ke arah kepoin di website resminya, beasiswa apa yang ingin kalian ambil. Nggak cuma LPDP Erasmus, juga ada MEXT dari Jepang itu, terus juga Korean Government Scholarship dan sebagainya. Itu kalian bisa langsung ke websitenya. Nanti juga kalian bisa nanya-nanya ke aku kalau masih bingung soal itu. Oke, tadi kan Kak Yusuf bilang ya ada websitenya nih. Kalau iseng mau ke kantornya gitu Kak, Erasmus tuh kantornya di mana ya? Siapa tahu bisa motivasi juga kan, dan sekalian nanya-nanya aja langsung gitu. Nah, kalau di Jakarta itu ada di Kedutaan Belanda, itu ada Erasmus. Aku dulu waktu itu pernah ke sana sekali. Waktu itu ada pameran book fair, terus juga ada pameran kebudayaan Belanda. Di situ ada Erasmus juga, namanya Erasmus Swiss. Kalian bisa datang ke sana. Tapi jujur ketika aku S2 ini kan pandemi itu. Bahkan aku mulai seleksi, mulai persiapan berkas sampai berangkat itu nggak pernah ke UI buat persiapannya, terus juga nggak ke Erasmusnya. Jadi semua dilakuin via online gitu, mungkin agak berbeda. Cuman ketika kalian mau ke Erasmusnya langsung, bisa ke Kedutaan Belanda, di situ juga ada Erasmus Swiss namanya. Kalian bisa tanya-tanya ke sana langsung. Aku juga belum tahu apakah mungkin udah buka secara offline in person atau dia masih via online gitu. Jadi juga ada perwakilan di Indonesia di Jakarta. Oke. Jadi teman-teman yang ini ya, yang mungkin lagi pengen keluar nih dan mencari inspirasi gitu ya, bisa ya ke kantor Erasmus tadi di Kedutaan Belanda untuk cari tahu. Ini nih Kak, terus pertanyaan selanjutnya dari Kak Alir nih. Kak Alir ini nih rencananya mau langsung S2 setelah S1, tapi dia kurang yakin gitu, soalnya katanya dengar-dengar lulusan S2 akan susah dapat kerja. Nah, itu cuman mitos atau gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau kita bilang susah cari kerja, enggak juga sih. Tapi juga tergantung kalian itu nyari kerjanya di mana gitu. Jadi ketika kalian S2 kan kadang mungkin perusahaan overgrading nih, atau over apa ya, kalau bisa dibilang kayak kita bisa bilang kayak semacam apa, kalau lu misalkan kayak orang
kelebihan ini. Kadang perusahaan kan nilainya kayak susah juga nih dimasukin, ntar gajinya harus berapa dan sebagainya gitu. Tapi ketika boleh aku bilang, kalau kalian lulus S2 itu tetap kembali ke diri kalian. Kalian itu maunya berkarir di mana. Bisa jadi kalian setelah lulus S2 kalian berwirausaha bisa. Justru itu juga lebih baik gitu. Terus kalian juga bisa peluangnya lebih banyak kalau S2 itu. Jadi kita tahu beberapa tahun yang lalu ada yang bahkan S1 dari UI juga dia bilang, gaji segini kecil nih, gitu akhirnya. Nah, kalau saran aku, ketika kalian S2 itu justru peluang kalian banyak. Tapi juga ingat, jangan terlalu menyombongkan diri, misalkan, gue harus diterima di ini, gue harus digaji segini gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana kita menerima gitu. Karena mungkin bisa jadi ketika kalian lulusan luar negeri kan, mungkin bisa dibilang uang 20 juta di sini sama uang 20 juta di Indo kan beda kan pastinya. Gitu. Jadi kadang, apalagi kalau kita udah dari luar negeri gitu, kadang kita mikir, kok kecil dapatnya gitu. Jadi kalian lebih ke arah bagaimana kalian bisa menyesuaikan adaptasi dengan lingkungan kerja gitu. Jadi bisa dibilang tetap kembali ke diri kita. Misalnya kita bisa membawa diri, menurutku juga nggak ini kok, justru malah peluang kerjanya lebih gede gitu. Iya. Jadi yang penting lebih terbuka dengan pilihan ya Kak. Dan ini juga aku mau nambahin cerita dikit. Bahkan ada maksudnya teman orang yang aku kenal gitu ya, dia setelah S2 malah lebih gampang nego gajinya karena perusahaannya melihat ini credentials-nya dia udah keren banget nih, udah S2 di luar negeri dan lain-lain gitu kan. Apalagi kalau sebelumnya ada pengalaman kerja yang linear, itu lebih gampang nego gajinya gitu. Perusahaan semakin nggak mau kehilangan dia gitu ya, bahkan mungkin diperebutkan gitu. Oke lanjut Kak, ini dari Kak Siti Nurhalimah. Boleh tahu nggak band score untuk IELTS berapa ya Kak? Dan berapa lama Kak Yusuf prepare-nya? Dan ini kan Kak Yusuf nguasain banyak bahasa. Gimana cara Kak Yusuf mempertahankan pemakaian bahasanya? Apalagi Kak Yusuf kan mungkin lebih condong ke 1 atau 2 bahasa aja untuk akhir-akhir ini. Kalau Erasmus kemarin kita diisyaratkan 6,5 ya. Cuman kemarin aku dapatnya di poin 7. Jadi menurutku itu IELTS ya. Jadi kalau aku persiapannya, aku dari tahun lalu, malah bukan tahun lalu, malah dari 2019, malah ketika aku udah mulai baca-baca tentang LPDP dan sebagainya, aku udah prepare gitu. Jadi menurutku preparation itu sebenarnya tergantung kalian. Kan kadang ada yang dia nggak belajar tapi dia udah tahu trik-triknya, terus juga dia udah bahkan bisa dibilang jago gitu. Jadi menurutku kemampuan bahasa itu lebih gimana kalian mengasah, terus juga gimana kalian cara belajarnya gitu. Terus juga menurut aku lebih ke arah itu. Terus kalau memang banyak bahasa yang aku pelajari banyak gitu. Cuman proporsinya itu sebenarnya kalau bisa dibilang untuk saat ini untuk bahasa asing itu mungkin yang nomor 1 tetap aku bahasa Inggris gitu. Terus juga kedua bahasa Arab itu dulu karena aku juga belajar di SMP SMA bahasa Arab ada kan. Terus juga kalau bahasa akhir-akhir ini kan aku mungkin lebih sering bahasa Prancis sama bahasa Inggris, walaupun hampir 70% juga lebih ke arah bahasa Inggris gitu. Menurutku itu sih lebih ke arah bagaimana kita sering komunikasi pakai bahasa itu gitu. Kayak kemarin aku juga sebenarnya dapat poin 7 itu dari tes ya, hasil IELTS gitu. Cuman ketika di sini kan kita harus hampir tiap hari teman-teman kita kan berbahasa Inggris semua gitu. Aku kebetulan, tapi untungnya di kelasku ada 2 orang teman. Kita mungkin masih agak bisa komunikasi enak lah ya gitu. Nah ketika tahu itu dosennya otomatis nge-split kita yang Indonesia jangan dari Indonesia juga kelompoknya gitu. Harus dari negara lain. Nah di situ kita jadi kayak hampir tiap hari bahasa Inggris gitu. Terus juga
ada saatnya ketika komunikasi dengan dosen harus pakai bahasa Perancis gitu, karena ada dosen yang ya gitu kita harus ngikutin dia lah ya gitu. Cuma lebih ke arah kita latihan-latihan gitu, karena bahasa itu menurutku latihan dan latihan. Apalagi ketika kalian belajar kayak di Akademi Praha itu menurutku membantu banget, karena kalian tuh bakalan diarahin gimana sih trik-triknya yang benar gitu. Jadi lebih ke terarah gitu. Karena ada yang bilang kalau ketika kita belajar lebih terarah itu lebih baik hasilnya daripada kita belajar sendiri tanpa arah. Oke, Kak Yusuf. Ini mulai pertanyaan-pertanyaan terakhir ya, Kak. Ini dari Kak Ahmad Arif. Dia ingin bertanya nih, kalau untuk yang lulusan D4, apakah bisa lanjut S2 keluar? Apakah ada ketentuan khusus dan apa yang harus disiapkan dan kemana bisa diskusinya? Lalu untuk yang dari background pekerja, apakah boleh recommendation letter dari akademisi? Oke. Berarti pertama lebih ke arah, apa tadi yang pertama lebih ke arah? Ini D4 D4 ada ketentuan khusus kah yang dipersiapkan apa dan diskusinya kayak gimana? Kalau D4 itu sebenarnya kalau kita bisa bilang D4 itu kan setara dengan S1 juga. Jadi lebih ke arah pertama kalau beasiswa itu lebih ke arah persyaratan dari pemberi beasiswa. Misalkan dia mengharuskan kalian S1 gitu. Ya berarti kita ngikutin S1. Cuman ketika dia tidak mengharuskan S1, bisa jadi itu D4 juga masuk, karena pengalaman temanku kemarin juga ada yang masuk juga gitu di beasiswa yang sama gitu. Jadi menurutku mau D4 atau S1 juga tetap dikomunikasiin ke pemberi beasiswa, apakah saya eligible, apakah saya bisa menerima beasiswa ini atau tidak memenuhi syarat. Jadi lebih ke arah komunikasi dengan pemberi beasiswa. Karena ketika kita komunikasi otomatis kita bakal lebih terinfo gitu. Pengalamanku ikut 2 beasiswa, awalnya kadang seperti yang pertanyaan sebelumnya juga, karena S1ku dari S1 swasta gitu, universitas swasta, awalnya kita juga sempat takut kan ketika kita mau ngambil beasiswa dan sebagainya. Tapi pengalamanku setelah kita jalanin, intinya lebih ke arah komunikasi yang baik antara kita dan pemberi beasiswa. Jadi lebih bagaimana solusinya seperti itu ketika kita sesuai. Mungkin kadang kita mikir, wah nggak cocok nih, tapi ternyata pemberi beasiswanya ini masih bisa kok approve gitu. Jadi lebih ke arah penyesuaian pemberi beasiswa kayak gitu. Oke, kalau untuk recommendation letter, Kak, apakah harus dari akademisi atau misalnya yang udah bekerja nih? Boleh dari ininya, Kak, mungkin bosnya, dari atasannya, Kak, atau gimana? Ini cukup apa ya? Cukup memberi dampak bakalan kita diterima atau enggak beasiswanya kayak gitu ya. Jadi menurutku ketika buat kalian yang dari S1 langsung S2 tanpa gap year, tanpa kerja gitu, mungkin agak susah ketika kalian ke pemberi kerja atau apa, kan otomatis belum ada pengalaman. Jadi menurutku kalian dari dosen S1 aja udah cukup gitu. Cuman buat kalian yang udah ada pengalaman kerja, itu lebih baik lagi. Jadi kenapa kayak gitu? Karena kalian bisa dapat 2 recommendation letter. Bahkan aku kemarin pertama dari dosen S2 aku yang di UI, terus dari dosen S1 ku 2 orang sama manajer. Jadi aku waktu itu ada 4 recommendation letter. Jadi langsung aku jadiin 1. Jadi menurutku recommendation itu lebih ke arah kalian lebih dekat ke siapa. Bahkan kita bisa dapat recommendation dari saudara kita atau keluarga kita, jadi nggak harus tempat kerja juga, asalkan orang yang mengenal kita udah benar-benar tahu bagaimana keseharian kita kayak gitu. Jadi recommendation letter itu menentukan juga, apalagi ketika kalian udah kerja atau ada pengalaman organisasi, itu boleh dari mana aja. Oke, Kak Yusuf, thank you ya untuk jawaban-jawabannya. Semoga teman-teman semua terinspirasi ya. Ini maaf banget teman-teman, waktunya sudah malam, sudah waktunya untuk tidur ya, sudah 8:30. Jadi maaf banget, walaupun teman-teman mungkin di sini masih membara ya, ingin mengetik pertanyaan-pertanyaan, apalagi Kak Yusuf juga jawabannya
asyik banget gitu ya. Maaf banget nih teman-teman, belum bisa lanjut lagi untuk kesempatan kali ini. Nanti ini akan di-share sosial medianya Kak Yusuf ya. Jadi teman-teman boleh langsung reach Kak Yusuf lewat sosial medianya, dan teman-teman boleh langsung tanya ya. Boleh ke Instagram, boleh ke LinkedIn atau ke Facebook, yang seenaknya teman-teman aja. Jadi boleh ya teman-teman, silakan dikontak Kak Yusufnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ini sebelum penutupan, boleh kan ya kita foto-foto bareng dulu ya, untuk inilah, untuk kenang-kenangan. Oke, bentar ya. Oke, ini deh sekalian nunggu ini ya, apa sih foto-fotonya. Mungkin Kak Yusuf ada ini, ada pesan dan kesan terakhir gitu untuk teman-teman semua yang ingin meraih mimpi. Wih, pesan dan kesan terakhir ya. Itu Kak Lulu nggak ada mukanya ya? Lagi mati kameranya ya? Iya, ini lagi berusaha ingin dinyalain nih Kak. Jadi sekalian. Oke. Jadi menurutku selama aku berjuang ya. Jadi menurutku mungkin kalian juga sekarang lagi biasanya ikut webinar kayak gini pasti overthinking gitu kan. Bakalan lulus nggak sih? Bakalan mungkin nggak sih gitu. Jadi menurutku pertama bermimpi itu wajib, tapi juga bangun dan wujudin mimpi itu gitu. Terus jangan lupa juga doa orang tua gitu, karena waktu itu sebenarnya ada sedikit hal yang mau aku sharing. Jadi waktu itu aku LPDP itu aku udah lolos ke Inggris. Kalian bisa nanya-nanya ya lewat tadi sosial media aku, bisa lewat email atau LinkedIn dan sebagainya. Itu orang tua aku bilang, LPDP nanti kamu ngulang dari awal lagi gitu, terus duit kemarin yang masuk UI sayang gitu, terus dan sebagainya. Jadi lebih ke arah, ternyata aku lolos di Erasmus juga ketika orang tua tahu bahwa Erasmus itu kerja sama UI dan aku bakalan dapat 2 gelar, akhirnya direstui gitu, akhirnya lancar juga kan. Jadi lebih ke arah pertama kerja keras, terus juga buat kalian yang mau agama apapun jangan lupa ibadahnya, terus juga lebih ke arah ikutin kata orang tua gitu. Jadi orang tua juga, kadang orang tua kan nggak tahu kita pengen apa, kita juga kasih tahu gitu, jadi kasih penjelasan gitu. Mungkin kalau orang tua tahu cita-cita kita ke depan seperti apa, bakalan merestui dan semua bakalan lancar. Oke, thank you banget ya Kak Yusuf untuk kata-kata mutiaranya. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga teman-teman yang berada di webinar di sini semua bisa meraih mimpinya untuk S2 atau mungkin mimpi-mimpi lainnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ini kita langsung mulai ya sesi foto-fotonya. Teman-teman silakan bersiap-siap. Aku akan hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya, karena tadi ini nih ada yang belum on cam nih. Oke, 3, 2, 1. Oke teman-teman, thank you so much ya. Semoga sesi bersama Kak Yusuf hari ini mengisi malaming teman-teman dengan produktif, dan juga semoga teman-teman ini ya makin semangat lagi ya untuk mengejar. Oh iya, ini malaming ya? Waduh. Di sini baru jam 3 sore, baru juga zuhur, baru selesai. Jangan-jangan ada jadwal nih Kak Yusuf, nih jadwal malaming ya. Langsung ini deh ke MC aja, Silvi. Oke, terima kasih Kak Yusuf dan Kak Lulu. Tadi sempat terselenting yang menyakitkan jiwa sih. Bilang nggak ada yang salah dari
kita ambil jurusan. Jadi kalau kita menyalahkan, ih gue salah jurusan, itu salah. Bukan jurusan yang salah, tapi diri kita yang salah. Karena kebanyakan mahasiswa itu menyalahkan diri sendiri ya. Menyalahkan jurusannya gitu, bukan menyalahkan diri sendiri. Padahal yang pilih jurusan dia, tapi menyalahkan jurusannya. Dan tadi yang bisa saya ambil dari webinar kali ini, Kak Yusuf sangat visioner sekali ya. Dari S1 udah ada planning mau jadi dosen gitu. Saya aja yang pendidikan masih mikir jadi dosen nggak ya gitu. Jadi itu yang harus kita ambil dari Kak Yusuf. Belajarnya semangat banget, visioner sekali gitu. Sampai sekarang akhirnya terwujud ya, bisa kuliah di luar negeri gitu. Walaupun jauh dari rumah, jauh dari doi juga mungkin Kak Yusuf. Tapi dibela-belain untuk masa depan yang ceria gitu. Oh ya teman-teman, sebelum saya mengakhiri webinar kita kali ini, tadi juga Kak Yusuf dan Kak Lulu sempat membahas ya. Jadi Akademi Praha ini juga kita belajar banyak bahasa. Jadi teman-teman yang pengen banget nih jadi kayak Kak Yusuf gitu, bisa 5 bahasa kalau nggak salah tadi ya. Bisa banget belajar di Akademi Praha, apa aja apa aja bahasanya bisa kalian lihat nih. Oke, di-share sama moderatornya. Nah ini, jadi kita bisa lihat ada English for Basic, Academic Writing, Bisnis, bahasa Jerman pun ada, Jepang, apalagi Korea. Mungkin ada yang mau nonton drama Korea tanpa ada subtitle, kita belajar di bahasa Korea Akademi Praha. Selanjutnya Mandarin, Jepang, Rusia, Perancis, Rusia yang susah banget kita ada di sini di Akademi Praha. Dengan beli 1 gratis 1 masih promo. Terakhir 31 Oktober 2021 penutupannya 150.000 untuk 2 bulan. Jadi teman-teman yang kepo bisa langsung cek Instagram Akademi Praha. Nanti langsung chat adminnya, nanti langsung dibalas sama adminnya. Oke? Oke Kak Esti, terima kasih udah di-share. Terima kasih juga teman-teman, sangat aktif. Saya senang banget malam minggu saya jadi ceria. Karena teman-teman aktif banget, ternyata saya udah deg-degan nih, waduh bahasannya berat banget nih. Pada aktif nggak ya? Ternyata aktif semua. Terima kasih sudah membuat malam minggu saya menjadi ceria. Oke, selanjutnya saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman, semangat belajarnya, semangat belajar bahasanya juga. Kalau misalnya ada yang mau ditanya tentang Erasmus, langsung chat Kak Yusuf. Kak Yusuf, ini apa? Nanti pasti Kak Yusufnya chat. Saya sebagai MC mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa isi presensi ya, karena nanti akan dikirimkan lewat email. Nama